Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Azwar Anas, asal LPTK Universitas Negeri Padang dengan nomor induk mahasiswa 2531453. Dan saat ini saya bertugas di SMP Negeri 1 Pematang Sawah, Kecamatan Pematang Sawah, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Berikut adalah identitas diri saya berupa kartu tanda penduduk, dan berikut saya akan menampilkan video praktik mengajar saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Masih semangat pagi ya, sampai nanti kita pagi-pagi sudah loyo. Baik, di sini Bapak akan mengabsen atau cek kehadiran. Ada yang pagi hari ini atau hari ini tidak hadir ke sekolah? Ada Pak. Ada? Siapa? Angel. Angel. Kenapa Angel? Sakit. Sakit. Oke. Ya, kita doakan semoga kawannya yang sakit segera sehat ya. Sebelum Bapak memulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Silakan dipimpin kawannya siapa yang bisa memimpin doa. Saya Pak. Ya, silakan. Ya. Mari kawan-kawan untuk memulai pelajaran pagi ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Kita sebagai manusia Indonesia, kita wajib untuk mencintai tanah air, ya. Sebagai bentuk rasa nasionalisme kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional, ya, yang bisa memimpin atau bisa memandu menyanyikan lagu nasional. Siapa? Saya Pak. Oke, silakan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Oke, baik. Bapak mau sedikit bertanya ini. Ya, ketahuan apa yang kalian bisa atau kalian pahami. Ya, sekarang Bapak mau tanya. Ya, kalau di dalam tubuh manusia, ya, kalau di dalam tubuh manusia, seandainya tubuh manusia ini diibaratkan sebuah komputer, manakah bagian tubuh manusia itu yang dikatakan prosesor atau pemrosesnya? Ada yang bisa menjawab? Ya, Pak. Oke, ini kawannya udah panas nih. Lihat, udah panas kan dia ya? Ya, silakan ya. Otak manusia, Pak. Ya, terus Otak manusia dan prosesor berenang mempunyai fungsi yang sama untuk berpikir, memproses segala proses semua yang masuk. Oke, terima kasih. Satu hal lagi. Kalian sudah pernah belajar minggu lalu tentang apa? Saya Pak. Oke, silakan. Tentang komponen komputer yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu perangkat input, perangkat pemroses, dan perangkat output. Oke. Tentang komputer terdiri dari 3 bagian ya. Input, proses, output. Contohnya apa aja? Perangkat input contohnya keyboard dan mouse. Perangkat pemrosesan contohnya CPU atau prosesor. Ya. Perangkat output contohnya monitor dan printer. Oke, tepuk semangat. Oke, artinya kalian benar-benar memahami dan mempelajari apa yang sudah disampaikan ya. Ini kita akan lanjutkan materi kita yang adalah perangkat pemrosesan dan penyimpanan data dalam komputer. Atau tujuan kalian belajar hari ini, kalian harus bisa nanti memahami, ya, memahami menjelaskan perangkat yang digunakan untuk proses itu apa, kemudian penyimpanan data dalam komputer itu apa,
perangkatnya. Kalian harus paham, harus bisa ya ketika ditanya perangkat operasional komputer itu apa, kamu bisa jawab. Penyimpanan data apa, kamu bisa jawab. Contohnya apa, kamu sebutkan. Artinya kalian paham ya. Jangan sampai nanti ketika kita ditanya tentang pelajaran informatika kita nggak tahu. Ya, perangkat komputer apa aja? Nggak tahu. Prosesor nggak tahu. Berarti nggak belajar. Nggak nyambung. Ya ini ya. Kemudian apa tujuannya? Berikutnya adalah ya kita bisa menjelaskan nanti fungsi dan dasar pertimbangan ya pemilihan perangkat keras, pemrosesan dan penyimpanan data. Artinya kita harus tahu perangkat pemrosesan itu ada tingkatan-tingkatannya. Ya, ada tingkatan-tingkatannya. Ada speknya yang rendah, yang sedang, kemudian yang tinggi. Ya, kalau kalian sekarang pegang handphone, pasti cari memorinya yang besar kan? Kenapa cari memorinya yang besar? Karena itu punya kapasitas yang besar, penyimpanannya, kemudian prosesnya yang cepat. Ya, memori itu ada dua, nanti kita pahami. Memori ada dua. Kalian kan tahunya memorinya berapa, tapi nggak tahu memori itu yang mana yang sebenarnya. Penyimpanan mana yang sebenarnya untuk pemproses. Ya, oke ini ya paham ya. Jadi nanti tujuan kalian belajar hari ini, kita belajar hari ini adalah kita bisa nanti memahami dan menjelaskan apa yang dimaksud dengan perangkat-perangkat pemproses dan penyimpanan data. Perangkat pemrosesan. Ya, perangkat pemrosesan adalah komponen perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memproses data yang dimasukkan melalui perangkat input. Tadi ada perangkat input disebutin ya. Dia nggak bisa memproses kalau belum ada yang di input. Makanya disebut dengan yang dimasukkan melalui perangkat input. Ada kata-kata itu. Artinya pemrosesan itu akan bekerja setelah adanya input. Ya, setelah adanya input baru ada proses. Ya. Lalu menghasilkan informasi yang ditampilkan melalui perangkat output. Output tadi ya. Output. Contohnya apa output tadi? Contohnya apa? Monitor dan printer. Contohnya adalah monitor dan printer. Kalau yang di depan kalian sekarang perangkat outputnya yang mana nak? Coba perhatikan. Yang dimaksud dengan perangkat output sekarang yang kalian lihat di mana? Di apa? Yang mana? Dari perangkat yang ada di depan ini perangkat output semua ini. Yang disebut perangkat output yang mana? Laptop. Yang satu apa namanya? Proyektor. Ini namanya laptop. Laptop itu dia sudah jadi satu ya, komponennya ada satu. Di sini ada yang untuk menampilkan atau untuk melihat, ini namanya monitor atau LCD-nya. Ini yang disebut dengan outputnya. Ada nggak di sini perangkat inputnya apa? Tadi nyebutin apa perangkat inputnya? Keyboard. Ini apa namanya? Mouse. Kalau yang di papan ini namanya keyboard. Jelas ya? Jelas. Ada input, prosesnya di dalam ya, di bagian dalam laptop ini ada yang proses. Setelah diproses dia ke sini, kemudian ketampilan ini dia baru keluar, namanya output atau hasil keluaran. Paham ya? Artinya masuk, proses keluar. Paham ya? Kenapa disebut dengan central processing unit? Karena semuanya akan diproses oleh prosesor. Segala bentuk masukan itu akan diproses dulu prosesor. Semua perangkat keras juga akan terhubung dengan prosesor. Ya. Perangkat prosesor atau yang sering disebut dengan central processing unit terdiri dari dua bagian utama, arithmetic logic unit. Tugasnya apa? Bertanggung jawab untuk melakukan operasi aritmatika dan logika. Kemudian yang kedua ada central unit. Apa fungsinya? Ya, dia akan mengontrol. Tadi sudah dijelaskan di awal.
Pak, kalau maksudnya secara bersamaan beberapa aplikasi dikerjakan secara bersamaan, otomatis dia akan melambat ya. Yang akan membagi-bagi, yang akan mengatur itu adalah tugas dari CU tadi, Central Processing Unit tadi. Oke, masih semangat semuanya? Masih semangat? Masih. Tampaknya ya udah. Oke, semangat ya. Oke, jangan sampai tidak semangat. Ya, sekarang konsentrasi, perhatikan ke depan. Kalau nggak ada yang salah, berarti konsentrasinya masih bagus. Ya, ikuti Bapak ya. Ikuti Bapak ya. Perhatikan Bapak ya. Oke, kita mulai. 5, 2, 3. Berapa? Semuanya? Oke, sekarang tepuk semangat. Oke. Bisa diingat apa yang sudah disampaikan tadi? Masih bisa diingat? Masih. Direkam ya. Nanti kita ada tugas harus bisa menjawab dan mempresentasikan ke depan. Oke. Contohnya perangkat keras tadi, kita lanjut ya. Kita lanjut beberapa contoh perangkat pemrosesan. Itu ada CPU Central Processing Unit ya, bertugas mengendalikan seluruh operasi dan pemrosesan data. Ya. Pemrosesan data dalam komputer. Kemudian ada mainboard atau motherboard. Kalian boleh buka bukunya. Bukunya tadi ya, yang sudah dibagikan bukunya itu ada beberapa gambar. Bukunya silakan dibuka ya bukunya. Nah itu kalian lihat di situ ada CPU, ada mainboard atau motherboard, ada RAM. Motherboard itu apa? Nah, perhatikan di sini motherboard papan sirkuit utama yang menghubungkan berbagai komponen komputer termasuk CPU, kemudian memori, kartu grafis, dan semuanya itu akan terpasang atau terhubung di mainboard atau motherboard. Paham ya? Semuanya akan terpasang atau terhubung di mainboard. Semua perangkat itu akan nyambung. Coba kalian lihat, perhatikan di situ. Gambar di situ ada ya. Yang gambar paling utama di atas itu, ya, yang di atas paling atas, yang besar gambarnya itu adalah gambar dari motherboard atau mainboard. Semuanya akan terpasang di situ. Ya. Kemudian RAM. Nah ini RAM. RAM ini menyimpan data sementara yang sedang digunakan oleh CPU. RAM itu dia prosesnya bukan untuk penyimpanan selamanya, tapi sementara. Ketika proses berjalan dia akan merekam. Itu fungsi dari RAM. Ya, menyimpannya sementara aja. Ya, kemudian graphic processing unit atau GPU memproses data grafis untuk ditampilkan pada layar. Nah ini fungsinya untuk menampilkan pada layar. Contohnya ini dalam layar monitor ya. Kalau kalian lihat ini di depan, ini ada kabel yang dihubungkan ke laptop. Ini ya, perangkat yang ada di laptop itu bisa disebut dengan perangkat GPU. Bukan gosok biji urut ya. Itu namanya minyak urut. Tapi ini GPU, Graphic Processing Unit. Dia akan memproses segala bentuk grafik yang akan ditampilkan. Ya. Nah ini, coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Mungkin ada yang sama di buku kalian. Ya, gambar prosesor begini. Bapak tadi sampaikan prosesor itu ada beberapa generasi ya. Ada generasi ini ada Intel. Ya, Intel itu dibagi lagi menjadi ada Xeon, ada Celeron, ya, ada AMD dan sebagainya. Artinya banyak tingkatannya dan jenis-jenis kapasitas atau speknya. Ya, itu adalah prosesor. Ayo silakan tanya, boleh tanya. Silakan. Saya Pak. Oke, silakan. Pak, apakah semua jenis memori itu fungsi yang sama dalam pemrosesan? Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus. Ini semua namanya memori, tapi dia punya tugas masing-masing.
ada prosesor fungsinya untuk memproses data atau masukan. Ya, itu namanya memori prosesor. Media penyimpanan data pada komputer hard disk, ya, ini hard disk, memori hard disk atau HDD, singkatannya HDD. Perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai penyimpanan data permanen. Permanen itu sifatnya dia sudah tidak bisa dihapus. Apabila komputer kita mati, dia sudah tidak bisa dihapus, artinya dia akan sudah tersimpan secara otomatis, ya. Dia akan tersimpan karena dia sudah tersimpan di memori hard disk atau yang media penyimpanan data yang sifatnya permanen, bukan sementara, ya. Ada yang bisa menunjukkan mana yang flash disk? Yang mana? Coba ke depan aja, tunjukin aja nggak apa-apa. Ke depan aja mana yang flash disk? Coba tunjuk aja. Mana yang disebut dengan flash disk? Iya. Bisa ya? Bisa. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sebelum Bapak memberikan tugas, nanti kalian ada tugas apa yang sudah Bapak sampaikan, sudah Bapak jelaskan, kalian kerjakan secara berkelompok. Setelah itu nanti hasilnya kalian presentasikan di depan, ya. Paham ya? Paham. Oke, sebelum Bapak memberikan tugasnya, kita simak sedikit ada video. Oke, sudah? Ya, tadi sudah dilihat ya. Dilihat sambil dibaca. Dilihat sambil dibaca dan dilihat sambil mendengarkan juga apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, ya. Sudah bisa dipahami, ya? Sudah bisa dipahami apa yang sudah dibaca, sudah dilihat dan sudah didengar. Ya, sudah bisa dipahami. Kalau sudah bisa dipahami apa yang sudah, Bapak sekarang mau membagikan tugas kelompoknya, ya. Tugas kelompoknya silakan nanti kalian berdiskusi secara kelompok, ya. Berdiskusi secara kelompok. Nanti kalau sudah selesai tugasnya, kalian wajib untuk menyampaikan hasil dari apa yang sudah kalian kerjakan di depan kawan-kawannya. Paham ya? Paham ya? Oke. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, silakan kalian kerja berdiskusi secara kelompok. Yang tidak paham boleh bertanya. Ya, silakan. Silakan ya, silakan yang tidak paham boleh ditanyakan. Oh, sudah? Ya. Silakan kelompok 1. Sudah siap belum? Ya. Sudah siap belum kelompok 1? Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Oke, kelompok 1 kita berikan semangat. Silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil kajiannya. Ya, silakan sampaikan. Fungsi utama dari perangkat pemrosesan atau Central Processing Unit atau CPU adalah sebagai otak dari komputer. Ini berarti CPU bertanggung jawab untuk menjalankan semua instruksi dan melakukan semua perhitungan yang dibutuhkan agar komputer dapat berfungsi. Berikut adalah
kelompok 1 ya yang sudah menjelaskan atau melaporkan apa yang menjadi fungsi utama ya tadi ya menjelaskan menjadi fungsi utama dari perangkat pemrosesan ya. Boleh dilanjut ke kelompok berikutnya 2 atau 3 yang duluan. Oke, semangat. Ya, kelas ya, kawannya yang lain tolong diperhatikan. Kawannya yang lain tolong perhatikan kawannya yang masih membacakan atau mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Jangan ngobrol ya. Silakan dibacakan atau disampaikan. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Sempurna. Beri semangat. Lanjut kelompok yang terakhir yaitu kelompok 3, silakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Media penyampai data di Google, Dev, Drop atau OneDrive berfungsi sebagai penyimpan. Kerjakan masing-masing kelompok itu wajib untuk dipahami dan untuk diingat ya. Karena apa? Karena suatu saat kalau nanti ada yang bertanya tentang pelajaran komputer atau pelajaran informatika, ya di luar sana ada yang bertanya data. Halo. Hai. Masih semangat? Masih semangat? Apa yang sudah kalian presentasikan itu adalah hasil kerjanya. Hasil kerjanya sesuai dengan apa yang sudah disampaikan. Sekarang Bapak mau bertanya, ya. Bapak mau bertanya. Tadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah presentasi di depan. Kalian mengerjakan itu secara bersama-sama atau dikerjakan oleh salah satu saja? Bersama-sama ya? Bersama-sama. Artinya ketika nanti ada yang bertanya di antara kalian, ya bisa menjawab ya. Bisa menjawab ya. Di luar sana ada yang bertanya bisa menjawab ya nanti ya. Misalnya Julian ditanyain perangkat input apa ya? Perangkat input apa? Dia bisa jawab ya. Perangkat input itu perangkat yang digunakan untuk memasukkan perintah misalnya ya. Itu ya. Dari apa yang sudah dikerjakan tadi ya. Dari apa yang sudah dikerjakan tadi, ada nggak hal yang menurut kalian belum betul kalian bisa pahami? Kalau sudah paham semua dengan apa yang sudah dibahas ya, apa yang sudah disampaikan hari ini, yang sudah kita pelajari hari ini, ya materinya tentang apa? Materinya tentang apa? Materinya tentang apa? Ayo. Hari ini kita sudah belajar tentang apa ini tadi? Tentang apa tadi? Tentang komponen komputer. Komponen komputer apa? Komponen komputer apa? Komponen komputer banyak loh. Yang sudah kita bahas hari ini materi tadi apa? Materi kita tadi apa? Ayo. Masih semangat nggak ini? Ayo. Materi yang sudah kita bahas tadi tentang apa? Tentang perangkat Komputer. Data. ya, perangkat komputer. Perangkat komputer itu apa tadi intinya yang sudah kita bahas? Penyimpanan data. Penyimpanan data dan Perangkat pemrosesan prosesor. ya, perangkat pemrosesan dan perangkat penyimpanan data pada komputer. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Ada yang bisa nggak menyampaikan apa ya? Sudah dibahas tadi kesimpulannya apa? Kalian tadi sudah presentasi ya. Nah, presentasi kemudian apa yang sudah Pak sampaikan. Nah, sekarang Bapak minta kalian dulu yang menyimpulkan. Nanti kita simpulkan secara bersama-sama apa yang sudah kita pelajari hari ini. Apa kesimpulannya?
Apa kesimpulannya? Apa yang sudah kita bahas hari ini? Silakan tulis saja. Tapi kan pendapatnya beda-beda. Kelompok ini pendapatnya kesimpulannya saat ini Pak, kita belajar ini Pak. Kelompok dua apa Pak? Tiga apa? Nanti kita simpulkan secara bersama-sama. Apa kesimpulannya? Kelompok satu tadi dia menjelaskan atau menyimpulkan bahwa di sini kita belajar tentang beberapa komponen perangkat komputer yang dipahami di sini. Dia mendalami terkait masalah perangkat input. Kemudian yang kelompok dua, masalah yang dipahami atau dipelajari atau bisa direkam tadi ya selama pembelajaran itu terkait masalah CPU, Central Processing Unit atau apa? Prosesor tadi ya. Iya. Karena CPU itu bisa dikatakan istilah lainnya prosesor tadi, proses tadi, ya. Kemudian kelompok 3. Apa tadi? Kesimpulan tentang perangkat atau media penyimpanan data. Ya, satu, dua, tiga sudah punya kesimpulan masing-masing. Ya. Di sini akan kita simpulkan secara bersama-sama. Apa sih yang sudah kita pelajari hari ini atau sudah kita bahas hari ini? Yang pertama adalah tentang perangkat Kok udah nggak semangat sih? Semangat. Tepuk semangat. Apa yang sudah kita bahas hari ini itu adalah terkait masalah pemrosesan dan penyimpanan data. Doanya kepada siapa yang ingin doa? Sofia ya. Silakan Sofia dipimpin doanya. Mari kawan-kawan, kita berdoa mulai. Beri salam kepada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa minggu depan kita ke materi berikutnya terkait masalah perangkat komputer lainnya selain dari perangkat sistem atau pemrosesan ya dan media penyimpanan data. Artinya kita akan belajar lagi ke materi berikutnya terkait masalah perangkat lain ya. Oke, untuk hari ini terima kasih atas kebersamaannya. Tetap semangat ya. Tetap semangat ya. Oke, sebelumnya tepuk semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa.